Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Amanda. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 6A. Di sini saya akan memenuhi proyek UAS dengan mata kuliah research. Yang pertama itu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif kuantitatif. Tujuan memahami fenomena, makna, dan pengalaman secara mendalam, mengukur, menguji hipotesis, dan mencari hubungan antar variabel. Pendekatan induktif atau berangkat dari kata lalu menemukan teori. Deduktif berangkat dari teori atau hipotesis lalu diuji dengan data. Jenis data: data non-numerik atau kata, narasi, dokumen, perilaku, wawancara, observasi. Data numerik atau angka, hasil tes kuesioner, skala statistik. Instrumen penelitian sendiri sebagai instrumen utama atau dibantu wawancara, observasi, catatan lapangan. Angket tes, lembar observasi terstruktur, kuesioner, skala. Analisis data, analisis tematik, coding, narasi, interpretasi. Analisis statis atau deskriptif atau inversial. Hasil deskripsi mendalam, teori baru, pemahaman kontekstual, hasil berupa angka, tabel, grafik, uji hipotesis. Yang kedua, perbedaan desain kuantitatif dengan populasi satu kelas. Yang pertama, one group version post test design. Ada tes awal protes sebelum perlakuan, lalu diberikan perlakuan treatment. Kemudian dilakukan tes akhir atau post test. Tujuan membandingkan perubahan hasil belajar sebelum dan sesudah treatment. Contoh, satu kelas diberi metode storytelling. Nilai speaking diukur sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, post test only design. Hanya ada tes akhir atau post test setelah perlakuan tanpa pretest. Tujuan mengukur hasil setelah perlakuan, tetapi tidak bisa membandingkan dengan kondisi awal. Contoh, satu kelas diberi metode role play, lalu hanya ukur nilai speaking setelah selesai pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian dalam ELT atau English Language Teaching. Yang pertama, eksperimen, menguji pengaruh satu metode atau teknik terhadap kemampuan siswa. Contoh, peneliti pengaruh penggunaan Think Fraser terhadap kemampuan speaking siswa SMP. Yang kedua, penelitian korelasi, meneliti hubungan antar dua variabel atau lebih. Contoh, hubungan antara penguasa kosakata dengan kemampuan membaca teks siswa SMA. Yang ketiga, penelitian tindak kelas atau PTK, penelitian yang dilakukan guru di kelas untuk memperbaiki pembelajaran melalui siklus atau perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Contoh, meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan teknik peer feedback melalui 2 siklus PTK. Yang keempat, analisis konten atau content analysis, menganalisis isi dokumen, teks, buku, atau media pembelajaran. Contoh, menganalisis kesesuaian materi reading di buku Inggris SMP kelas 6 dengan kurikulum 2013. Yang kelima, studi kasus atau case study. Peneliti mendalam terhadap satu individu, kelompok, atau konteks tertentu. Contohnya, studi kasus terhadap kesulitan seorang siswa disleksia dalam belajar bahasa Inggris. Yang keenam, fenomenologi, memahami kemampuan hidup seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Contohnya, penelitian tentang pengalaman siswa SMA saat mengikuti English debate competition. Yang ketujuh, research and development atau R&D, mengembangkan produk lalu menguji efektivitasnya. Contoh, mengembangkan media pembelajaran berbasis video interaktif untuk speaking dan menguji kelayakan di kelas.
Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.